Ketemu lagi sahabat guru hebat. Pada kesempatan ini kita akan melakukan update firmware di 3G 4G wireless and router TP-Link. Kenapa perlu di-upgrade agar kinerjanya itu menjadi lebih optimal dan lebih baik. Nah, kita lihat dulu data dari wireless and router ini. Modelnya adalah TLMR3420. Powernya 12 volt, 1 ampere. Kemudian IP defaultnya 192.168.0.1, user admin, password admin. Kemudian serial numbernya versi 129A 9005099, sedangkan hardwarenya versi 2.1. Nah, ini memang keluaran yang lama, sedangkan versi yang baru itu hardwarenya sudah sampai versi ke-5. Hardware ini perlu kita upgrade karena agar support banyak modem 4G dan kinerjanya lebih baik. Baik, untuk langkah upgrade-nya kita akan kunjungi dulu situsnya, kemudian kita akan download firmware-nya dari situ, baru kita nanti melakukan upgrade. Coba kita kunjungi situsnya ya. Baik, sekarang kita perhatikan di webnya. Jadi kita sudah ada di webnya TP-Link dan kita sudah mencari tipe hardwarenya TLMR3420. Di sini ada beberapa versi, sedangkan hardware yang akan kita upgrade itu adalah versi 2. Kemudian di sini akan ada product overview dan manual. Silahkan di-download jika membutuhkan. Tetapi kita langsung to the point aja ke firmware-nya. Jadi di sini firmware-nya kita lihat, kita scroll ke bawah. Itu dia mengalami 3 kali upgrade firmware. Yang pertama itu ada di 2014 bulan 4 tanggal 3 ya. Kemudian upgrade yang kedua itu 2014 bulan 9 tanggal 12. Dan yang paling akhir itu adalah 2015 bulan Maret tanggal 19. Jadi di versi 2 ini hanya di-upgrade sampai tahun 2015 itu. Nah, di upgrade yang versi 15.03.19 ini itu kita bisa download di sini ya. Ini kita klik aja firmware-nya. Nah, dia sedang mendownload. Kita tunggu ini. Ini kita download aja di ini. Saya masukkan ke sini ya. Oke, kita download. Kita tunggu sampai selesai.
Kemudian di firmware ini kita upgrade itu bisa menyelesaikan beberapa masalah yang mungkin dimiliki oleh versi firmware sebelumnya, dan juga tentunya adalah peningkatan kinerja. Nah, untuk mencegah kegagalan dalam upgrade ini, maka ada beberapa proses yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengupgrade firmware ini dari situs resminya. Ini kita sudah berada di dalam situs resminya. Kemudian yang kedua, kita harus memverifikasi perangkat ini itu, jadi perangkat kerasnya versi berapa. Jadi yang kita punya itu adalah versi 2, maka kita gunakan versi 2. Kemudian petunjuk yang berikutnya adalah jangan matikan daya selama upgrade ini, karena kalau dayanya nanti padam atau mati, maka produk ini akan mati secara permanen. Jadi kita pastikan bahwa tidak ada pemadaman atau hilang jatuh daya. Kemudian untuk menghindari masalah pemutusan koneksi jaringan, maka disarankan untuk menggunakan kabel Ethernet, jadi tidak menggunakan WiFi, sehingga jadi proses upgrade nanti itu harus menggunakan kabel. Kemudian ini rekomendasinya adalah menghentikan semua aplikasi di internet di komputer. Jadi hanya menggunakan kabel lokal saja yang menuju ke wireless and router ini. Jadi tidak terkoneksi dengan internet. Kemudian menggunakan software WinZip atau WinRAR untuk mengekstrak firmware-nya tadi. Gitu. Dan di firmware versi 2.15.03.19 ini itu ada beberapa modifikasi dan perbaikan bug yang diperbaiki diantaranya itu yang pertama itu adalah kompatibilitas dengan Chromecast. Jadi perangkat ini lebih kompatibel dengan Chromecast, jadi wireless view ya. Kemudian memperbaiki bug dengan waktu pengaturan kontrol akses tidak dapat mengatur lebih dari jam 23.00. Kemudian memperbaiki bug yang ketika konfigurasi itu diatur ke mode 11N, jadi lebar saluran 20 MHz atau 40 MHz. Jadi dalam pengaturan cepat ini menunjukkan kesalahan dalam pengaturan nirkabel di Chrome atau menunjukkan mode lebar saluran 11BG 20 MHz di Firefox. Kemudian memperbaiki bug masalah kompatibilitas dengan ponsel 3CX. Kemudian memperbaiki bug yang tidak ada di bilah proses.
reboot untuk meningkatkan firmware. Jadi perangkat melakukan reboot ketika bilah kemajuan itu 80%. Jadi GUI web tidak dapat secara otomatis beralih ke pengaturan cepat. Status 20-an ini setelah bilah kemajuan pemutakhiran menunjukkan 100%. Kemudian bug fix yang gagal dial up jika alamat PPTP menggunakan subnet yang sama seperti LAN saat menggunakan dial up PPTP. Ada beberapa catatan, ini hanya digunakan untuk TLMR 3420 versi 2. Kemudian konfigurasi perangkat akan hilang setelah peningkatan. Jadi setelah di-upgrade nanti konfigurasinya akan hilang gitu. Jadi kita lanjut saja ke, jadi ini kita koneksikan lokal. Kita koneksikan lokal ke Ethernet. Kemudian kita setting ke DHCP aja ya. Ini udah ke DHCP. Kemudian kita coba masuk ke Chrome, kita ketikkan alamatnya 192.168.0.1. Di admin ya. Admin ini admin sama. Nah, kita sudah masuk ke access point ke TP-Link ini. Kemudian kita masuk ke sistem tool. Kemudian di sini nanti akan ada ini firmware upgrade. Nah, firmware upgrade di sini jelas ini adalah MR3420. Jadi MR3420. Kemudian kita cari tadi untuk firmware-nya. Jadi firmware-nya tadi disimpan di ini ya. Nah, firmware-nya disimpan di sini. Kita coba buka choose file. Nah, sini. Dan kita open. Kemudian tinggal kita klik upgrade. Nah, maka di sini access point sudah proses upgrade. Jadi sedang kita upgrade. Pada kondisi ini dipastikan bahwa tidak ada pemutusan catu daya atau power. Karena kalau ada pemutusan catu daya atau power, itu nanti hardware-nya akan rusak permanen. Jadi ada baiknya ketika melaksanakan ini itu menggunakan UPS. Jadi menggunakan UPS tujuannya kalau mati lampu atau dari PLN itu padam, maka perangkatnya itu tidak ikut padam dan hardware itu dalam kondisi terselamatkan, bisa upgrade dengan baik gitu. Kita tunggu sampai selesai untuk softwarenya, ini sedang restart.
Oke, kita sudah restart dan kita sudah punya software yang baru, di mana kita punya firmware versi 3.16.9. Ini tanggal update-nya tadi tahun 15 bulan 03 tanggal 19. Jadi kita sudah punya versi yang baru ya. Jadi punya versi yang baru. Ini sudah di upgrade. Hitung demikian. Jadi untuk upgrade wireless and router TP-Link TL MR3420. Terima kasih.